Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang salah satu tokoh muslim di Amerika yang bernama Walid bin Muhammad, yang dimana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Islam Eropa Barat dan Amerika, dan dosen pengampu Bapak Didin Nurul Rosidin MA PhD. Biografi Walid bin Muhammad. Walid bin Muhammad terlahir Walid bin Muhammad 30 Oktober 1933 sampai 9 September 2008. Juga dikenal dengan nama W. Den Muhammad atau Imam W. Den Muhammad, adalah seorang pemimpin agama, teolog, filsuf, revivalis Islam dan pemikiran Islam progresif Amerika Serikat yang membubarkan Nation of Islamic pada tahun 1976 dan mengubahnya menjadi gerakan Islam arus utama yang ortodoks, World Community of Al-Islam in the West, yang kelak menjadi American Society of Muslims. Ia adalah putra dari Elijah Muhammad, ketua Nation of Islamic sejak 1933 sampai 1975. Ia menjadi ketua nasional atau Supreme Minister Nation of Islam pada tahun 1976 setelah kematian ayahnya. Sebagai hasil pembelajaran dan pemikiran, ia berhasil memimpin mayoritas anggota NOI asli beralih ke Islam Sunni yang lebih umum pada tahun 1978. Melalui penggabungan ini, ia memimpin perpindahan massal ke agama Islam terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Ia menolak penuhanan Walid Fard Muhammad sebagaimana yang terjadi sebelumnya, menerima orang kulit putih sebagai sesama pemeluk, mempererat hubungan dengan komunitas muslim secara umum, dan memperkenalkan rukun Islam ke teologi organisasinya. Kelompok-kelompok pecahan yang menolak perubahan tersebut dibentuk setelah kematian Elijah Muhammad, khususnya di bawah pimpinan Louis Farrakhan, yang memakai kembali nama Nation of Islam untuk organisasinya. Pada tahun 1976, sang imam pun mengganti gerakan NOI menjadi sebuah komunitas muslim bernama World Community of Islam in the West. 2 tahun kemudian, organisasi tersebut berubah nama menjadi American Muslim Mission. Ia pun kemudian berbaur dengan Muslimin Amerika dan menyatukan masjid-masjid di bawah satu jamaah, Muslim American Society. Sejak itu, Walid menjadi hubungan dengan Timur Tengah dan bersahabat dengan pemerintah. Ia terkenal dengan sifat toleransinya kepada umat agama lain. Selama hidupnya, Walid juga banyak menghasilkan karya. Sedikitnya terdapat 30 buku yang pernah ia tulis dan semuanya tersebar luas di universitas di Amerika. Ia juga menulis 2.000 artikel dalam jurnal dan surat kabar. Bahkan, Walid membuahkan karya DVD yang ditujukan untuk pembelajaran. Setelah semua kiprah yang dilakukannya bagi muslimin benua Amerika, ia pun menghembuskan nafas terakhir pada usia 74 tahun. Sang imam meninggal pada 9 September 2008 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat, dan dimakamkan di pemakaman Glenwood Cemetery, Thornton, Illinois, Amerika Serikat. Meninggal 9 September 2008, umur 74, Chicago, Illinois, Amerika AS. Makam Mount Glenwood Cemetery, Thornton, Illinois AS. Kebangsaan Amerika Serikat. Istri Shirley Muhammad Khadijah Siddiq Muhammad. Hubungan Dr. Akbar Muhammad PhD, Jabir
Herbert Muhammad, Alma Mater Muhammad, University of Islam, pekerjaan imam, peformis agama, cendekiawan Islam, pebisnis. Jejak ajaran Warid dan Muhammad. Nation of Islam pada awal berdiri mengkhotbahkan milenarianisme separatis yang memiliki cita-cita pada akhir waktu. Superioritas ras kulit hitam dan Islam akan diakui di Amerika Serikat. Pada tahun 1934, Nation of Islam sudah mengklaim lebih dari 8.000 pengikut. Pada tahun yang sama ini, Elijah Muhammad, pemimpin kedua gerakan, mengambil alih kepemimpinan dari Walid D. Fard. Setelah kematian Elijah Muhammad pada tahun 1975, putranya Wallenstein mengambil alih sebagai kepala gerakan. Wallenstein mengambil langkah dramatis ketika memimpin Nation of Islam. Ia meninggalkan pelajaran elitis, separatis, dan rasis dari ayahnya, dan mengarahkan gerakan itu menuju pietisme Sunni yang ortodoks. Ia juga mengganti nama organisasi itu dan mengubah namanya sendiri menjadi Warid dan Muhammad. Jocelyn Chasari secara khusus membahas tentang Nation of Islam dengan subjudul The Nation of Islam and the Separatist Impulse dalam bukunya When Islam and Democracy Meet Muslims in Europe and in the United States. Yang memiliki dalam subjudul ini adalah ketika Chaseri mengungkapkan transportasi Nation of Islam di bawah kepemimpinan Warid dan Muhammad. Pondasi dasar yang diletakkan Warid dan Muhammad di Nation of Islam berhasil membawa gerakan ini keluar dari gerakan separatis menjadi gerakan yang cinta damai. Peran Warid dan Muhammad, meskipun kurang terlihat di media, tidak diragukan lagi menjadi yang lebih menentukan bagi komunitas kulit hitam itu sendiri. Sebagian besar upaya Muhammad ditujukan untuk pemulihan kembali umat Muslim Afrika di Amerika atau komunitas Islam dunia. Tujuan ini menghasilkan pergeseran menuju doktrin-doktrin Islam Sunni ortodoks. Kuil diganti namanya menjadi masjid, menteri menjadi imam, praktek puasa selama bulan Ramadan dihidupkan kembali sesuai dengan kalender perhitungan bulan atau Hijriah. Untuk mencegah ideologi rasis, Warid dan Muhammad membuka setiap masjid untuk semua organisasi muslim tanpa memandang warna kulit. Dia juga mengubah sikapnya terhadap Amerika Serikat dengan alasan integrasi Afrika Amerika ke dalam komunitas nasional daripada mendirikan negara yang terpisah. Mayoritas Muslim Afrika Amerika yang sekarang menganut Sunni ortodoks seperti yang diajarkan oleh Warid dan Muhammad, adopsi Islam Sunni oleh Warid dan Muhammad ke dalam Nation of Islam membawa misi purifikasi atau pemurnian gerakan ini untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Nation of Islam yang sebelumnya bersifat lokal Amerika dengan Elijah Muhammad sebagai nabinya kemudian bergabung dalam komunitas universal umat beragama yang bertindak tunduk kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ketika membandingkan Nation of Islam dengan Ortodoks al-Islam, perbedaan utama adalah bahwa yang pertama menekankan nasionalisme untuk Afrika Amerika, sedangkan yang terakhir menekankan perdamaian dan harmoni untuk semua orang. Perbedaan yang signifikan ini sangat penting untuk diingat bahwa Nation of Islam dikembangkan dari kebutuhan sosial, ekonomi, dan spiritual orang Afrika Amerika, sedangkan agama al-Islam diimplementasikan pada masa ketika paganisme menonjol di Timur Tengah. Meski ada perbedaan lain, ada juga kesamaan seperti praktik tauhid, pembacaan Al-Quran, dan pengakuan terhadap 5 rukun al-Islam. Namun ketika Nation of Islam direformasi oleh putra Elijah Muhammad sendiri, Warid dan Muhammad menuju Sunni yang cukup tradisional dalam memahami Islam secara ortodoks, yang menempatkan otoritas dan pesan Al-Quran menjadi yang tertinggi.